Definisi bahan ajar dan beda bahan ajar dengan sumber ajar. Oleh kelompok 1 Tadris Matematika kelas 5C yang beranggotakan yang pertama, Indah Nurkumalasari dengan NIM 932307919. Yang kedua, Mufidatul Afifah dengan NIM 932308019. Yang ketiga, Novi Aisy Fajriati dengan NIM 932308519. Yang keempat, Rizka Atika Sari dengan NIM 932309819. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut sumber lain, bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Jenis bahan ajar yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar audiovisual untuk video dan film, bahan ajar dengar, radio, kaset, dan piringan hitam. Selanjutnya, bahan ajar interaktif, itu kombinasi dari 2 atau lebih bahan ajar seperti grafik dan animasi. Selanjutnya adalah yang terakhir, bahan ajar cetak, yaitu modul, buku, foto atau gambar, dan koran. Peran dari bahan ajar bagi guru yaitu menghemat waktu guru dalam mengajar, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator, dan meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Sedangkan bagi siswa adalah siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia kehendaki. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, dan terakhir membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Selain bagi guru dan siswa, bahan ajar juga berperan dalam pembelajaran, baik pembelajaran klasikal, pembelajaran individu, dan pembelajaran kelompok. Peran bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Bahan ajar juga dianggap sebagai pelengkap atau sumber buku utama. Bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Yang kedua yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran individu, antara lain media utama dalam proses pembelajaran, misalnya bahan ajar cetak atau bahan ajar cetak yang dilengkapi dengan program audiovisual atau komputer. Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi dan sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya, misalnya siaran radio, siaran televisi, dan telekonferensi. Yang ketiga yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran kelompok adalah sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengertian sumber belajar. Menurut Dagung mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber belajar yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar menjadi perilaku belajar. Sedangkan menurut Janis Winky dan lainnya, sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk dukungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar. Sedangkan menurut Sias Bahuce menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, termasuk sistem pendukung dan materi serta lingkungan pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya alat dan materi yang dipergunakan dalam pembelajaran, tapi juga meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua sumber seperti peran, orang, bahan, alat, teknik,
menarik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Klasifikasi sumber ajar. Adapun klasifikasi sumber belajar menurut Sills dan Ricci sebagai berikut. Yang pertama, teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Yang kedua, pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Yang ketiga, alat yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Yang keempat, bahan yang merupakan kelompok alat yang sering disebut dengan perangkat lunak. Yang terakhir, latar yang merupakan lingkungan di mana pesan ditransmisikan. Fungsi sumber ajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran. Yang keempat, lebih menerapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang terakhir, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas terutama dengan adanya media massa. Keuntungan bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan dengan waktu yang tersedia. Yang kedua, memungkinkan pembelajaran berlangsung terus-menerus dan belajar menjadi mudah diserap dan lebih siap diterapkan. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk menemukan bakat terpendam pada diri peserta didik yang selama ini tidak tampak. Jadi kesimpulannya, dapat dipahami bahwa bahan ajar adalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran yang baik bersifat khusus maupun yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran.